wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa mara safwata ibadihi bila ta'ifi takhsisin taulan wa amtinana wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al ghilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadratul muhtaramin, ibu-ibu jamaah majelis ilmu, jamaah kajian Masjid Jami' Jabalus Salam yang mencintai Allah dan insyaallah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul bertatap muka bermuajahah dalam kajian rutin kita di Masjid Jabalus Salam dalam episode yang ke-7234. Alhamdulillah dihadiri oleh 6.431 peserta, baik dari alam nyata maupun dari alam gaib. Ya Bu, Ibu, Masya Allah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini membahas tentang konsep waris, di mana kemarin kita sudah membahas prolog awalnya ya, sebelum masuk pada kesalahan waris yang salah kaprah. Namanya salah kaprah berarti ya salah tapi dianggap biasa, dan itu ternyata banyak terjadi di Indonesia. Nah, sebelum masuk di poin itu, saya mengajak ibu untuk bermuhasabah. Yang pertama, beranikah Anda untuk meninggalkan sholat fardu? Jawabannya pasti tidak. Ternyata dalam bab waris, Allah menyebut waris itu sebagai kefarduan. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Fariyadatan minallah. Ini adalah kefarduan dari Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha alim, ya, alim mengetahui, hakim lagi maha bijaksana. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waris dalam bab sebagai kefarduan, fardhu. Ibu ninggalin sholat fardu nggak berani, tapi ninggalin warisan berani. Padahal waris itu hukumnya apa tadi Bu? Fardu. Jadi nggak ada bedanya dengan sholat duhur, dengan sholat isya. Ibu berani nggak Bu sholat duhurnya jadi 3 rakaat, atau jadi 2 rakaat, atau dilebihin jadi 6 rakaat Bu? Nggak berani juga. Kenapa? Ngikutin aturan, karena itu sholat fardu. Nah sekarang mohon maaf, bagaimana dengan waris yang juga sama-sama menjadi kefarduan di sisi Allah? Dalilnya ya tadi An-Nisa ayat yang ke-11. Poin 1 Bu ya. Poin yang kedua, Allah membandingkan dengan hukum selain hukum Allah sebagai hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun Aman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan apakah mereka menjadikan hukum jahiliyah sebagai hukum yang mereka kehendaki? Dan siapa yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah
bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Jadi artinya faraid yang kita pelajari ini hukumnya Allah. Berarti menentang hukum ini berarti sama dengan ibu mengikuti hukum jahiliyah. Jadi artinya disamakan dengan hukum jahiliyah. Berarti kita yang udah jauh-jauh berada di era modern seperti ini dikembalikan lagi pada hukum yang namanya hukum jahiliyah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, makanya berangkat dari situ ya udah ikuti hukum Allah dalam bab waris apapun yang diperintahkan. Ya itu yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, ikuti apapun yang Allah perintahkan. Titik. Melawan perintah Allah berarti namanya hukum jahiliyah. Allah larang kita adopsi. Ternyata ada undang-undang yang memperbolehkan adopsi. Ya berarti itu namanya undang-undang jahiliyah. Allah haramkan khamar. Kok ada undang-undang yang memperbolehkan orang meminum khamar dalam batas-batas tertentu? Ya itu berarti hukum jahiliyah. Begitu logikanya. Nah Allah perintahkan bagi waris, ada aturannya. Laki-laki mendapatkan 2, perempuan mendapatkan 1. Terus ibu bilang udah ratain aja. Berarti itu namanya hukum jahiliyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ramalan Nabi. Sebagaimana Nabi udah meramalkan ta'allamul fara'id, belajarlah ilmu faraid wa 'allimuhan nas, dan ajarkan manusia untuk mempelajari ilmu faraid. Fa innahu nisful ilmi, sesungguhnya ilmu faraid itu setengahnya ilmu. Wa innahu yunsa ini, dan faraid menjadi ilmu yang pertama kali akan dilupakan. Menjadi ilmu yang pertama kali dilupakan. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Wa huwa awwalu ilmin yunza min ummati, dan ini merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku, kata Nabi. Jadi berangkat dari situ, ibu-ibu, dari 3 muhasabah tadi, ya tentunya Ustadz ngajak kita semua untuk berpikir ulang untuk meninggalkan hukum waris hanya dengan berdalih bahwa ini kan cuma urusan duit aja. Ternyata ada aturannya. Akan ternyata ada ancamannya, ya, dan itu nggak main-main gitu ya. Kalau kita pelajari, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita langsung masuk pada intinya. Oke, dari 3 motivasi tadi, saya tidak akan bermain-main dalam bab waris. Nah, sekarang kesalahan apa yang banyak terjadi di kalangan masyarakat mengenai tentang bab waris? Jumlahnya ada banyak. Kita akan pelajari. Kalau nanti cukup ya kita tuntaskan, tapi kalau enggak nanti kita buat 2 tema bersambung ya, seperti biasa. Jadi apa saja Pak Ustadz kesalahan-kesalahan dalam bab waris itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa poin, Bu. Kita akan mulai satu persatu. Yang pertama adalah menyamakan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Ini menjadi masalah yang paling klasik di tengah masyarakat, bahkan yang mengaku agamis atau mengaku Islamis. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bahkan mengingatkan kita dengan bahasa yang kalau menurut Ustaz cukup wow ya. Di mana Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anakmu, warisan untuk anak. Jadi bahkan Allah menggunakan bahasa wasiat. Artinya ini menunjukkan begitu pentingnya masalah ini. Ya kalau perintah dengan wasiat kan beda, Bu. Ini perintah orang tua sama ini wasiat orang tua. Kira-kira lebih menekan yang mana, Bu? Wasiat. Wasiat itu berarti sikapnya sesuatu yang betul-betul urgent, yang begitu sangat-sangat penting. Logikanya begitu.
Ya, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa wasiatnya Allah? Lidzakari mislu khadhil unsayain. Bahwa bagi laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi. Bahwa laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan. Jadi artinya itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebanyakan kita itu bilangnya begini, udahlah tat, ini kan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang ini sudah memasuki era emansipasi wanita. Emansipasi wanita. Emansipasi itu Islam mengakui ini emansipasi. Jadi mensapikan. Melawan hukum Allah kan kayak hewan, Bu ya. Jadi emansipasi. Jadi mengatakan bahwa laki perempuan itu semuanya harus sama. Saya nggak setuju. Kalau dibilang laki perempuan harus sama itu nggak setuju. Tapi kalau bilang laki perempuan memiliki hak yang sama, setuju. Mau tahu Bu bedanya, Bu? Saya kasih tahu, Bu ya. Kalau hak yang sama itu berarti sifatnya keadilan. Keadilan. Tapi kalau laki perempuan harus sama, itu kedoliman. Ibu mohon maaf ya, kebayang kalau misalnya ibu bilang laki perempuan harus sama, berarti toiletnya perempuan dikasih uriner juga gitu. Itu bukan kebaikan, itu penyiksaan. Apa enggak terjatuh semua punya ibu itu, ya kan? Adanya hak yang sama, itu maksudnya laki diberi toilet sesuai kebutuhannya laki-laki, perempuan diberi toilet sesuai kebutuhannya perempuan. Itu maksudnya. Yang mana? Paham, Bu ya? Sekarang gini aja, saya punya anak dua, kembar. Umurnya otomatis sama. Tapi kembarnya kembar kawin, laki perempuan. Akhirnya karena kembar umurnya sama, saya suruh ngangkat beras 30 kilo. Yang laki saya kasih 30 kilo, yang perempuan saya kasih 30 kilo. Menurut ibu, kira-kira menurut ibu, ini adil apa tidak? Tidak adil. Itu bukti bahwa adil itu nggak mesti sama. Haknya yang sama. Tapi bukan kemudian diberikan beban yang sama. Nah, ini yang harus kita luruskan. Biar kita nggak salah paham ya. Wah, sama itu nggak begitu. Ibu masih ingat gak, Bu? Yang dulu ya, bukan yang sekarang ini. Lampu merah kita di depan BDS itu. Dulu yang dari arah sana sama arah sini, lampu hijaunya sama apa beda? Bukan orang BDS. Kalau orang BDS pasti tahu. Saya aja orang Karangjati tahu. Dulu beda, dari arah sini tuh cepat banget tuh hijaunya, iya. Dari arah sana tuh lama. Saya kan ngomongnya dulu ya, sudah saya bilang tadi ya. Dulu. Kenapa? Karena bukan masalah tidak adil. Jumlah mobil dari arah sini dulu masih sepi. Makanya lampu hijaunya dibedain. Itu adil. Nah setelah nanti kemudian mobil berkembang dan akhirnya dari sini udah mulai banyak, bahkan ngantri macet, ya kan, sampai Universitas Mulia, sampai tembus ke BDS 1, BDS 2. Mungkin nanti lampu hijaunya akan berubah dengan seiring waktu. Begitu, Bu ya. Jadi adil itu nggak mesti sama. Maka laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Contoh, almarhum bapak meninggalkan uang 300 juta. Anaknya cuma 2, saya dengan kakak perempuan. Maka saya dapat 200 juta. Kakak perempuan dapat 100 juta. Ibu-ibu di sini orang akan bilang, "Wih, Islam gak adil." Islam gak adil ini. Masa iya? Bagiannya banyakkan laki, padahal kan saudara kandung. Ibu ngelihatnya dari kacamata mana dulu? Kalau kacamata nafsu mungkin bisa jadi tidak adil. Tapi kalau kita menggunakan kacamata hati, kacamata ilmu, ini adil banget. Kok bisa Pak Ustadz gini? Jangan cuma ngelihat pendapatannya, tapi ibu bandingkan juga dengan pengeluarannya.
Ibu sadar nggak Bu, di Islam itu Bu, semua kewajiban harta itu nggak ada yang dibebankan pada perempuan. Contoh, Ustadz mau menikah, Bu, mohon maaf, yang memberi mas kawin itu dari laki apa perempuan? Perempuan Bu, mas kawin kan? Mas kawin. Itu dari perempuan. Jadi ibu, kalau harta mas kawin baru dari laki Bu ya. Nah, ibu, sekarang saya tanya sama ibu, menikah itu yang menikmati lakinya apa perempuan Ibu? Gak bisa jawab, bingung dia ya. Ini berarti wanita terdolimi nih, gak menikmati pernikahan. Dua-duanya lah. Nah, saya mau beli lemper, saya bayar uang, saya menikmati lemper. Saya yang bayar, saya menikmati lempernya. Adil kan? Sekarang kalau nikah, Ustadz menikahi perempuan, Ustadz bayar mas kawin ke perempuan, karena Ustadz menikmati perempuan itu. Tapi perempuan itu menikmati Ustadz juga. Harusnya kita tuh saling bayar, harusnya. Loh ya dong? Iya kan? Kan ibu bilang tadi sama-sama menikmati. Kenapa kok laki-laki suruh bayar? Karena memang di Islam kewajiban yang berkaitan dengan harta pasti dibebankan pada laki-laki. Terus lagi, Ustadz punya istri, Ustadz wajib nafkahin istri. Walaupun istri lebih kaya daripada Ustadz. Serius. Ada kan laki-laki yang istrinya lebih kaya dari suaminya. Banyak. Lakinya kerja jadi apa? Tukang sapu. Yang perempuannya jadi manajer di perusahaan besar. Kejadian nyata di Indonesia ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah ya Bu. Jadi Masya Allah, ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ceweknya lebih kaya, itu yang laki tetap wajib hukumnya untuk menafkahin istrinya. Gitu Bu. Jadi jangan dipikir mentang-mentang istrinya kaya, suaminya nggak wajib nafkahin, tetap wajib. Berarti Ustaz nafkahin istri, dengerin, punya anak, siapa yang nafkahin anak? Suaminya, laki-laki. Punya ibu, siapa yang wajib nafkahin ibunya? Laki-laki. Negara peran, wajib berjihad dengan harta. Yang wajib mengeluarkan harta adalah laki-laki. Dah, puas. Sedangkan perempuan dapatnya tadi 100 juta, tapi dia nikah nggak ngeluarin duit, yang ada malah dapat duit, ya kan? Mas kawin itu kan pinter-pinternya ibu aja. Ya masalah ibu, aku cuma dapat seperangkat alat sholat, yaitu nasibmu. Kenapa mau? Ya, Islam lo nggak pernah nyuruh ibu seperangkat alat sholat, nggak ada. Makanya murid-murid saya nggak ada mas kawin seperangkat alat sholat. Semua mahasiswi saya, murid saya itu pasti mas kawinnya emas. Nanti tergantung siapa calonnya. Kalau calonnya misalnya ustadz yang guru TPA, ya mungkin emas 3 gram, 5 gram cukup. Tapi kalau yang suaminya itu ustadz yang viral, berkacamata, bajunya biru navy, ukuran XL. Ya Bu, Masya Allah, ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya 100 gram lah. Ya iya Bu, 100 gram 150 juta untuk dipakai forever selama-lamanya. Iya. Dan saya sering bilang, katanya kan di hadis sebaik-baiknya mas kawin itu yang murah. Betul, sebaik-baik mas kawin itu murah, tapi bukan murahan. Mas kawin itu berbobot. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah naudzubillah. Ibu dicerai sama suami, ya, maka ibu memiliki jaminan asuransi. Aku cerai kamu, ibu ada di masa iddah. Di masa iddah ini ibu nggak boleh nikah dengan orang lain
tapi ibu statusnya dalam kondisi tidak punya suami. Kalau ibu punya uang emas 100 gram, ku cerai kamu, biarin deh, udah punya 100 gram. Aman. Tapi kalau ibu cuma dapat mukena, ku cerai kamu, lumayan Mas, dapat mukena. Paham? Nah, ini kayaknya udah mulai nyesel mukanya, kurang ajar. Kenapa nggak dari dulu ketemu ustadznya? Tahu gitu kan bisa minta yang lain-lain. Ya Bu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz nikah, keluarin duit. Ini perempuan mana dapat duit? Punya anak nggak wajib nafkahi, bahkan mulutnya sendiri nggak wajib nafkahi. Saya kasih tahu ya buat ibu-ibu yang kerja ini, buat ibu-ibu yang punya penghasilan, saya kasih tahu, ibu bahkan tidak wajib menafkahi mulut ibu sendiri dari uang yang ibu punya. Walaupun ibu punya penghasilan sebulan 50 juta, yang wajib nafkahi tetap suami. Ya kan? Jadi makanya kemarin lucu Bu, ada ya sahabat, suaminya kerja PNS, istrinya kerja berjualan. Nah, ketika suaminya bilang, "Dek, aku mau ngambil rumah. Kita beli rumah di perumahan Jokowi." Ya udah, ambil Mas. Jadi gini Dek ya, nanti untuk cicilan rumah uangku, nanti uang kehidupan pakai uang. Saya bilang, "Kamu dibohongin sama suamimu. Mau tahu di mana bohong? Kalau dia nyicil rumah pakai uang dia, rumah itu punya dia. Kamu ngasih makan tiap hari nggak dapat apa-apa, itu uang kamu, keliru, balik. Dia yang ngidupin kamu harian, yang rumah pakai uangmu, sehingga nanti rumah itu punyamu. Alah, sama aja Pak Ustaz. Suami istri itu adalah satu. Ini namanya bebungulan. Mau ku goblok-goblokin takut viral, ya kan? Nanti penjual es teh muncul. Maka berangkat dari apa yang Ustaz jelaskan, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi kita ibu mama wajib menafkahi suaminya, bukan dari uang istrinya, walaupun istrinya punya kerjaan. Orang tua tanggung jawab saudara laki, bukan tanggung jawab ibu. Jadi sekarang menurut ibu 200 juta, tapi dengan kewajiban yang begini, dengan 100 juta dengan kewajiban yang seperti tadi. Ayo ibu pikir dengan logika. Sebenarnya uangnya perempuan itu jauh lebih banyak dibandingkan uangnya laki-laki. Karena uang ibu simpan. Makanya jadi perempuan yang pintar Bu, kalau punya duit simpan bentuk emas batangan. Pak Ustadz kena zakat kalau banyak iya, tapi kalau masih di bawah 85 gram kan nggak kena zakat. Mas ibu misalnya 50 gram nabung, punya uang misalnya punya uang 10 juta 15 juta belikan 10 gram, nabung lagi 15 juta belikan 10 gram. Itu paling bagus investasi. Sebenarnya bukan uang kita tambah banyak, enggak. Kayak begini kan emas katanya 1 gram sekarang 1.500.000. Wih, emasnya tambah mahal. Enggak, bukan emasnya tambah mahal, uangmu yang tambah murah. Ya. Jadi emas itu bukan nguntungin. Emas itu menjaga stabilitas uang kita dari inflasi. Ya. Jadi ibu simpan bentuk emas. Ya, nanti ibu simpan. Enaknya kalau punya emas, nanti ibu kalau butuh duit ibu jualnya gampang. Misalnya kok butuh duit mendadak, ya ibu pakai emas, selesai. Ya, jadi emasnya emas batangan Bu ya, bukan emas perhiasan ya. Nanti ibu taruh emas perhiasan, kalau itu rugi karena ongkos buatnya nggak kehitung ketika ibu jual. Kalau mau yang dijadikan sebagai tabungan, emas batangan. Istri saya tuh punya emas sampai 83 kilo. Mas Agus Khairul Huda. Masya Allah ya. Baik. Nah, di sini akhirnya orang berkata biar adil, kata mereka biar adil. Katanya dibagi rata.
Ini kata-kata ini menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Dengerin Ustaz. Satu, kata-kata biar adil dibagi rata. Menurut kamu hukum Allah gak adil? Itu kan yang menjadikan laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan itu Allah. Jadi kamu mau mengatakan hukum Allah gak adil? Na'udzubillah min dzalik. Sudah Ustaz jelaskan dari sisi keadilannya di mana. Jangan cuma melihat dari pemasukan, tapi melihat juga dari pengeluaran. Laki-laki memang dapatnya lebih banyak, tapi semua beban kewajiban harta dibebankan Allah kepada. Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Diajak ngomong gak nyambung gitu, malas Ustaz. Bu, nanti digoblok-goblokin loh ya. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran ya untuk kita bersama. Poin pertama tadi, bahwa itu ucapan yang menyesatkan, biar adil dibagi rata. Nah, kecuali kalau terjadi namanya tarodhi. Apa tarodhi Pak Ustaz? Tarodhi itu ya tarodhi. Ya, jadi tarodhi itu dia semacam tarodhi. Baik. Tarodhi itu penggabungan antara 2 konsep, antara taro dengan di. Begitu. Baik. Kenapa? Emang ibu aja yang bisa nggak jelas? Aku juga bisa lah. Tarodhi itu artinya adalah saling meridhoi. Ya. Tarodhi itu saling meridhoi. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali tarodhi itu saling meridhoi. Maksudnya gimana? Contoh. Tadi dalam contoh kasus Ustaz tadi, warisan Ustaz berapa tadi, Bu? 300. Ustaz dapat berapa tadi, Bu? 200. Kakak perempuan Ustaz dapat berapa? 100. Terus terjadi tarodhi. Gimana konsepnya? Ya gampang. Ustaz nggak tega ngelihat kakak perempuan sebatang kara, udahlah 50 juta. Mbak, ini buat kamu aja 50 juta. Akhirnya totalnya berapa, Bu? 1,5? 1,5. Itu boleh Pak Ustaz? Boleh. Nah, yang jadi problem kan yang terjadi di masyarakat kita nggak begitu. Langsung dibilang bagi rata. Bahkan ahli warisnya nggak punya kesempatan untuk ngomong. Ini bapak pokoknya minta bagi rata. Gak bisa, salah itu. Kalau misalnya ahli waris totalnya ada 20, 19 setuju, 1 orang tidak setuju, yang 19 ini memakan uang haram. Gak boleh, dosa. Nah ya, kecuali kalau mereka semua saling tarodhi. Jadi kalau tarodhi ya kayak tadi yang Ustaz bilang, jadi Ustaz dapat 200, kakak perempuan dapat 100, terus Ustaz dengan kebaikan hati memberi berapa tadi? 50, kasihkan buat kakak, selesai. Jatuhnya 1,5, 1,5. Itu maksudnya. Jadi gitu Bu ya. Itu jadi pembelajaran untuk kita bersama. Itu poin yang pertama tadi. Jadi jangan nanti heboh ingin membagi waris berdasarkan nafsunya, padahal hukum Allah sudah ada. Kecuali tadi apa Bu? Kalau terjadi tarodhi. Baik. Yang kedua, membagi waris ketika masih hidup. Ini juga kesalahan. Jadi teman-teman biasanya orang tuanya berbagi warisan. Ini kamu, ini kamu, ini kamu. Ini keliru. Maka pewarisnya masih hidup. Yang namanya waris disyaratkan pewarisnya meninggal dunia. Kalau pewarisnya ternyata tidak meninggal dunia, ya nggak bisa. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pewarisnya meninggal dunia, sekali lagi Ustaz pertegas, maka tidak bisa. Baik.
Kalau maksudnya kalau belum meninggal dunia ya, maka nggak bisa. Harus meninggal dulu, baru pewarisnya meninggal, baru ada namanya warisan. Nah di sini terjadi kerancuan antara tiga hal, dan Ustaz akan jelaskan. Antara hibah, wasiat, dengan waris. Ini yang sering terjadi kerancuan. Apa sih Ustaz bedanya hibah, wasiat dengan waris? Kita akan bahas satu-satu Bu. Pertama, hibah ini pemberian yang bersifat bebas kepada siapapun. Ini poin satu. Jadi pemberian yang bersifat bebas kepada siapapun dengan jumlah yang bebas berapapun. Ini poin duanya berarti. Ya, jadi artinya tidak ada ketentuan ini nggak boleh nerima, nggak ada. Semuanya boleh. Yang ketiga, poinnya adalah bahwa terjadi perpindahan hak, ya, terjadi perpindahan hak pada saat hibah itu terjadi. Artinya langsung secara otomatis terjadi perpindahan hak, ya, pada saat dia menghibahkan hartanya. Itu maksudnya. Teman-teman ya dimuliakan Allah. Jadi karakternya perhatikan, sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa hibah itu diberikan kepada siapapun. Berarti nggak ada batasan. Bahkan kepada non ahli waris juga boleh. Hibah pada siapapun boleh. Ibu berhibah, misalnya hibah baju samase ukuran XL. Misal contoh, ya. Kepada siapa? Tentunya kepada Allahu Akbar. Ya kan? Itu yang begitu gimana Pak Ustaz? Boleh, namanya hibah. Tidak ada batasan, berapapun jumlahnya. Mau 50% dari uang Anda silakan. Nah, yang ketiga tadi, efeknya terjadi langsung. Maka orang-orang sering berbohongnya begini. Rumah ini aku hibahkan buat anakku. Tapi nanti ya nunggu bapak mati dulu baru kamu pakai. Gak boleh, itu salah. Itu berarti namanya hibah bencong. Iya, namanya hibah itu efeknya langsung terjadi pada saat dia menghibahkan. Ini rumah buat kamu. Ya pada saat itu punya kamu sudah. Paham ya? Nah, itu poinnya. Kemudian berikutnya yang kedua, wasiat. Kalau wasiat khusus diberikan kepada non ahli waris. Khusus diberikan kepada non ahli waris. Jadi kepada ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Nah, ini banyak orang keliru di sini. Nanti kalau aku mati ya, rumah ini kasihkan kepada si anakku yang nomor 1, ini kasihkan anakku nomor 2, ini kasihkan anakku nomor 3. Itu nggak boleh, itu wasiat. Ahli waris nggak boleh. Nah, kecuali lagi Bu, kalau tarofi. Semua ahli waris semuanya ya ridho dan ikhlas, monggo. Tapi kalau tidak tarofi, nggak boleh juga, haram. Jadi misalnya Ibu, rumahku yang di BDI aku kasihkan buat anakku, haram, nggak boleh. Wasiat maksudnya. Rumahku yang di Grand City aku wasiatkan untuk suamiku, nggak boleh, haram. Rumahku yang di Grand City aku wasiatkan untuk Ustadz Agus Herhuda, wajib. Ya. Kenapa Bu? Karena Ustadz bukan ahli waris. Gimana? Anda boleh opo, rumah uang baju aja belum datang kok ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi pelajaran. Itu tadi namanya wasiat. Kemudian yang kedua, batasannya sepertiga. Ya, batasannya sepertiga. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi
Batasannya adalah sepertiga. Jadi nggak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa ya? Kenapa nggak boleh lebih dari sepertiga? Untuk melindungi ahli waris. Karena takutnya nanti kalau dibebasin, Bu, akan muncul orang-orang yang egois. Contoh, Ustadz punya harta kaya raya. Ustadz pengen masuk surga. Ibu tahu yang saya lakukan apa? Pas mau meninggal, saya wasiatkan semua rumahku ini aku berikan untuk rumah tahfiz semua. Biar apa? Biar Ustaz bisa masuk surga. Egois itu namanya. Kamu mikirin dirimu terus anak istrimu kayak apa? Paham ya? Makanya dibatasi sepertiga. Kalau mau sedekah dari awal, jangan nunggu mati baru sedekah. Gak jelas itu namanya. Orang baru mau mati baru sedekah. Kalau emang niat sedekah, kenapa nggak dari awal? Makanya sama Allah, dah, ats-tsulus sepertiga. Was-tsulusu katsir, dan sepertiga itu sangatlah banyak. Maksudnya apa? Cukup biar nanti 2/3-nya itu menjadi ahli waris. Kasihan ahli waris kalau nggak dapat apa-apa. Begitu. Itu tadi untuk wasiat ya. Dan yang ketiga tadi untuk waktu. Kalau waktu wasiat nunggu mati. Beda sama hibah berarti Bu ya. Kalau hibah tadi waktunya kapan Bu? Langsung pada saat hibah. Jadi ketika Ustaz beli rumah ini buat ibu, itu hari itu jadi punya ibu. Tapi nanti kalau aku mati, rumah ini buat ibu, berarti rumah ini bukan punya ibu, masih punya saya. Sampai menunggu Ustaz meninggal dunia. Ya, paham Bu ya? Nah, gitu loh Bu. Jadi harus dibedain. Ya, sampai sini udah ketahuan. Saya coba tes. Tadi yang hibah. Kalau hibah tadi, yang pertama tadi penerimanya bebas. Yang kedua, nominalnya juga bebas. Yang ketiga, langsung terjadi pada saat dia ngomong itu. Kalau wasiat Bu, orangnya khusus non ahli waris. Kemudian batasannya Bu, sepertiga. Dan satu lagi tadi waktunya kapan Bu? Nunggu meninggal dunia. Nah sekarang kita masuk yang ketiga, waris. Kalau waris orangnya terbatas untuk ahli waris, berarti kebalikannya wasiat. Kalau wasiat tadi kan khusus untuk non ahli waris. Kalau bab waris kebalik, non ahli waris nggak boleh masuk di sini. Ya. Kemudian dari sisi batasan nominal sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi nggak usah neko-neko. Kayak contoh seorang istri, apabila suaminya meninggal dunia dan dia punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Kalau nggak punya anak, maka dia mendapatkan 1/4. Itu kata-kata 1/4 sama 1/8 itu dapat dari mana, Tat? Dari Al-Quran. Langsung mengikuti hukum Allah. Begitu maksudnya ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik. Kemudian dari sisi waktu, kalau waris sama dengan wasiat, nunggu meninggal dunia. Dari sisi waktunya, berarti yang beda tadi hibah. Kalau hibah langsung, tapi kalau wasiat nunggu mati, waris nunggu mati. Jelas ya? Ini udah saya skemakan, sebenarnya udah cukup memudahkan. Karena biasanya orang banyak rancu di situ. Kayak contoh, bapaknya ngumpulin anak-anaknya. Nah, bapak udah nggak kuat lagi. Apa akan pergi meninggalkan dunia ini? Bapak izin nak ya, rumah yang di Karangjati jangan dijual. Buat kamu nak. Rumah yang di Grand City jangan dijual. Buat kamu nak. Yang di BDS ya jangan dijual. Kenapa ya? Bukan punya bapak nak. Jadi teman-teman, ya Bu, aduh ibu. Tuh, jadi pembelajaran untuk kita bersama. Kalau udah mau mati,
Dikumpulin, kadang-kadang bagi ini buat kamu, ini buat kamu, buat kamu. Gitu ya. Keliru itu, salah kaprah. Ya, sekarang saya mau tanya itu apa? Katanya waris. Kalau waris nunggu bapaknya mati dulu. Ya udah, kalau gitu ini wasiat. Kalau wasiat nggak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya udah, ini hibah. Kalau hibah efeknya dari sekarang, jangan nunggu mati. Iya kan? Gentle loh. Saya keluarga saya ketepatan bapak almarhum pakai hibah. Almarhum bapak saya itu pakai hibah. Jadi waktu itu almarhum belum sakit, beliau langsung bilang, rumah yang ini nanti ditempatin sama ini. Makanya saya tempatin itu bukan rumah saya, itu rumah almarhum bapak. Banyak yang datang. Ustaz Agus rumahnya besar, dia pembimbing yayasan. Jangan-jangan duit yayasan dibuat beli rumah. Kok tampar memang mukamu baru tahu rasa. Ya bu, itu rumah almarhum bapak saya, bukan saya yang buat itu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu dari almarhum bapak, dan itu pakai hibah. Kenapa saya bilang hibah? Karena beliau masih hidup, dan beliau bilang langsung, ini rumah buat kamu. Ada yang protes? Tidak ada. Ikhlas semuanya, ikhlas, ridho. Bapak masih hidup, bapak masih segar, selesai. Ya, nggak apa-apa kalau begitu, silakan. Karena beliau masih dalam kondisi sehat-sehat aja. Jadi kalau ibu mau prinsip hibah silakan. Kemarin ada bu, cuman bu mohon maaf bu ya. Ibu nggak fokus berarti. Ibu fokus dengan pelajaran, jangan terlalu menatap mukaku seperti itu. Ibu, kalau ibu prinsip hibah kayak tadi, na'udzubillah, ini saya kasih tahu jeleknya biar ibu juga paham. Na'udzubillah, kalau anak ibu ternyata semuanya kurang ajar, na'udzubillah. Ini nak, rumah ibu ada 3 kan? Ini buat kamu nak, ini buat kamu nak, buat kamu. 3-3-nya kurang ajar. Ibu disia-siain. Selesai. Ibu ngekos. Betapa malam nasibku. Makanya Ustaz bilang kalau sebelum hibah mikir dulu. Nah, kalau Ustaz bu, ini kalau Ustaz pribadi ya, saya tuh udah mikirin juga sama istri ini, kita cari tanah yuk. Buat apa bi? Nanti ada kos-kosan di situ, di bawah rumah kita. Buat apa udah punya rumah, punya apa? Gedung ini, gedung itu. Ini buat si A, si B, si C, si D. Ini buat apa? Buat kita. Jadi biasakan jangan pernah menyandarkan kehidupanmu pada anakmu. Ibu, mohon maaf sebelum ibu sakit hati. Demi Allah, jadilah orang tua yang mandiri. Kalau ibu punya anak, lupain ibu, biarin, gak apa-apa. Kita udah punya anak, bahagia aja syukur. Tapi kalau ternyata dia kok baik sama kita, itu bonus dari Allah. Kalau prinsipnya begitu, ibu gak gantung sama manusia, ibu gantung sama Allah. Makanya Ustaz mikir juga, pengen punya kos-kosan, ya paling gak minimal 10 pintu. Pintu depan, pintu belakang, toilet 2, kamar 2, ya 10 pintu. Ya bu. Kalau satu pintu 2 juta, 10 pintu 20 juta. Masa tua duduk manis. Ya bu, sudah. Kok nanti anak kita datang, ngumrohin kita, ngajiin kita, itu bonus. Tapi jangan pernah ibu berharap, iya anakku nanti kaya, aku pasti dihajiin, aku pasti diumrohin. Ibu sakit hati. Serius. Lebih baik berdiri di atas kaki sendiri agar hatimu menjadi kue lapis berwarna-warni. Ya? Jadi ibu-ibu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka berangkat dari situ, ibu-ibu yang dirahmati Allah, toh kita semua akan kembali menjadi lemper terbungkus, ya, seperti kain kafan. Maka berangkat dari situ ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah itu saya kasih tahu dari awal biar ibu nggak kaget. Ya dunia ini tidak seindah yang dibayangkan. Dunia kejam. Yang indah itu di surga. Dunia hanya sementara. Baik. Kemudian yang ketiga, harta bersama suami istri. Ini juga keliru. Ini kurang tepat.
Di Islam kita tidak pernah mengenal istilah harta bersama. Karena harta bersama akan menimbulkan dua perkara. Matinya membuat rebutan warisan, hidupnya membuat harta gonogini. Ya Bu. Jadi ibu di Islam gak ada harta bersama. Jadi istilah hartamu, hartaku bukan hartamu. Sering dengar gitu? Harta suami, hartanya istri, harta istri bukan hartanya suami, itu merampok. Enggak ada. Yang betul gimana, Dad? Yang betul hartanya suami, harta suami. Hartanya istri, hartanya istri. Di dalam hartanya suami ada haknya istri, betul. Tuh Bu, mohon maaf. APBD itu uang siapa Bu? Uang rakyat. Ibu rakyat nggak? Ibu boleh nggak ngambil uang APBD Bu? Mana bisa? Ya kan? Itu bukan punya ibu, hak ibu ya. Seperti itu. Jadi istri bukan serta-merta uangnya suami, uangnya istri. Enak aja. Kalau aku nggak bisa digituin. Mungkin suami kamu bisa dibohongin, ya kan? Tidak ada. Harta suami, ya punya suami. Harta istri, ya punya istri. Dan dibiasakan dipisah. Serius Bu, saya kalau beliin sesuatu, kalau niatnya buat istri, ya istri. Kalau enggak, ya enggak. Ini kejadian real. Dan ibu nggak bisa bilang saya pelit. Saya akan buktikan contohnya. Satu sisi, saya dermawan. Satu sisi kelihatan pelit. Biarin. Demi menjalankan hukum Allah. Saya kasih contoh. Hukum yang kelihatan pelit. Misalnya Ustadz beli tanah di Penajam. Karena Penajam, notarisnya harus Penajam. Ustadz ke Penajam, susahnya luar biasa. Karena Ustadz pengajian tiap hari. Akhirnya notarisnya telepon, udah atas nama istri aja. Biar istri ini yang datang ke sini, biar dituntaskan masalahnya tuntas daripada kayak gini nanti kelamaan Ustadz gak jadi. Bu notaris, mohon maaf, saya belum ada niatan menghibahkan tanah itu ke istri. Jadi tetap atas nama saya. Hukum Islam berkata dengan tegas jelas, kalau punyamu ya punyamu. Karena saya tidak ada niatan menghibahkan, ini punya saya. Di titik ini Ustaz kelihatan kayak pelit Bu. Tapi di sisi lain istri bilang, Bi, kalau ada rezeki Bi pengen beli mobil, ya walaupun kecil, odong-odong, merek-merek yang murah aja, Alphard gitu ya. 1,3 M. Alphard, Al-Fatihah. Mobil kecil itu, Brio. Bi, beli mobil Brio Bi. Oke, ada rezeki. Pas dilala saya dapat rezeki betulan. Alhamdulillah, belikan. Setelah dibelikan, terus dia gini, Bi, itu disuruh ngurusin BPKB. Saya bilang, kamu yang ngurus lah. Ya Abi lah, kok Umi yang ngurus. Lah kan mobilmu. Iya Bi, walaupun punya aku, tapi kan ini tetap punya Abi juga. Udah atas nama Abi aja. Sama aja suami istri. Gak bisa. Abi udah niatin ini punya kamu. Kalau ini punya kamu, harus clear atas nama kamu. Jangan biasakan abu-abu. Di rumah tangga begitu. Di titik ini Ustaz kelihatan kayak dermawan sama istri. Sebenarnya bukan dermawan, bukan pelit. Memang aturannya begitu. Kalian aja nggak ngikutin aturannya Allah. Sehingga nanti naudzubillah kalau cerai rebutan. Ini mobilku, enggak lah mobilku, enak aja. Akhirnya masuk ke sidang, harta gono ini kan udah. Tahun-tahunan kita tidur seranjang dipisah dengan cara berkelahi seperti itu. Gitu. Udah mulai kepikiran. Nanti pulang bawa kertas sama bolpen. Suaminya tanya, kenapa deh ngitungin hartaku Mas? Oh, kurang ajar kamu deh. Ini yang gede-gede aja Bu, mobil, rumah. Jangan nanti bolpen, spidol ibu catetin punya suami, punya istri. Enggak, yang gede-gede aja. Ya, harus jelas. Statusnya harus jelas. Sehingga nanti kalau mati jelas. Nah kan istri tanya, apa sih bedanya Bi punyaku sama punyamu? Saya tak kasih tahu. Kalau mobil ini punyaku, aku mati, ini warisan. Berarti dibagi. Bisa jadi kamu dapat
tapi ngurangin hakmu yang lain. Tapi kalau ini punyamu, abi mati, ini nggak masuk dalam bab waris. Ini mau punya kamu. Ngerti maksudnya Bu ya? Terserah kalian. Nggak penting. Nggak usah diterusin. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi di Islam tidak ada harta bersama. Dan yang keempat atau yang terakhir untuk hari ini, harta almarhum dikuasai istri. Ini keliru. Makanya ada istilah apa Bu? Jaka. Jaka. Janda kaya. Bohong. Tidak ada janda kaya. Tidak ada janda kaya. Yang ada adalah yatim kaya. Karena kalau ibu suaminya mati, ibu cuma dapat 1/8 saja. 7/8 itu punyanya anak. Sedangkan yang terjadi, ibu-ibu yang gak tahu diri, semua hartanya diambil, dikuasai. Udah gitu dia nikah sama brownies alias berondong. Beda sama ustadz, sudah tua, namanya brosuk, berondong, sukses, busuk. Sopan. Berondong sukses, berondong busuk. Oh, dasar ibu ini. Ibu kayaknya mulai berani sama saya. Jadi ibu brosuk, berondong sukses, berondong busuk. Baik, begitu Bu ya. Jadi itu kesalahan juga. Baik, kalau kuliah 4 poin. Nanti masih ada 5 poin Bu, insyaallah Bu. Nanti kita pelajari di tahun depan. Lama Bu, setahun lagi kita ketemu. Ya di tahun depan. Baiklah. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan Bu. Saya mau bertanya. Salam. Harta warisan, tapi misalnya hartanya itu tidak banyak, cuma satu rumah itu. Rumah itu untuk dibagi, dicarikan kan lama Ustaznya. Sedangkan anaknya katakanlah ada 5. Itu solusi yang terbaik gimana? Baik. Warisannya cuma 1 cuma rumah aja. Rumahnya juga cuma 1. Bagaimana cara pembagiannya, Bu? Yang dibagi yang paling penting itu bukan kemudian rumah itu dipotong-potong jadi 2, jadi 3, bukan. Haknya. Tahu haknya? Contoh. Misalnya ibu, adik saya kakaknya. Kebalik, ibu kakak saya adiknya ya, kalau saya lebih muda ya kan. Ini contoh. Ya Ustaz tak mau lah dibilang tua ya kan. Saya kan masih muda. Oke. Ustaz lo masih 27 ya. Nah, kita bersaudara nih. Terus kita ditinggalin sama almarhum bapak 1 rumah. Itu bukan kemudian langsung rumah harus dijual. Enggak juga. Yang diikrar itu haknya dulu. Tadi haknya ibu berapa tadi? 1/3. Lah, ya dibagi 3 kan 1/3. Ustaz dapat 2 bagian, berarti Ustaz dapat berapa? 2/3. Apakah rumah ini harus dijual? Enggak. Rumah ini kita sewakan yuk. Oke, sebulan berapa? 9 juta. Ya udah, jatahmu 3 juta, jatahku 6 juta. Paham ya? Jadi yang diikrar itu Bu adalah haknya dulu. Rumahnya waktu itu 900 juta. Dijual kan? Gak usah deh. Oke. Gak dijual. Berarti udah biarin aja. Ternyata rumah itu dibeli Pak Prabowo 9 miliar Bu. Ibu tahu pembagiannya? 3 miliar, 6 miliar. Gitu caranya tuh. Paham ya? Gak usah dijawab, gak usah. Baik. Ya terserah toh Bu, itu kan teknis. Yang penting yang punya siapa? Loh, gak usah jauh-jauh prosentase. Ini rumah punya saya sendiri, ibu gak punya apa-apa. Saya biarkan ibu tempat di sini, ya gak apa-apa. Yang penting kan saya ridho. Paham ya? Nah yang bermasalah kalau saya gak ridho. Ibu tempat di situ, saya bilang, Dek, rumahnya mau kujual. Ya hak saya lah jual. Kalau satu mau jual, satu gak mau jual gimana? Yang gak mau jual wajib untuk membeli. Paham?
Ini tanah, Bu. Tanah harganya 100 juta. Ada 4 saudara. Istri saya salah satunya. Ini keluarganya yang 3 tuh 2, 3 pengen jual. Istri saya nggak mau. Kenang-kenangan dari almarhum bapak mertua. Daripada repot, gini aja deh. Kamu beli. Tapi kan nggak punya uang nih. Dah, Abi yang beli. Jadi saya beli 100 juta. 100 juta, saya kasih tuh 25. Istriku pun tak kasih 25. Kata istri, udah Bi, nggak usah yang punyaku, aman aja. Nggak bisa Mi. Kalau begitu nanti ada keterikatan punyamu. Ini punyaku 100%. Ini 25 juta, 25. Dah, deal. Istri dapat 25. Mi, ada pijitin Abi. Capek, dipijitin. Nih, hadiahnya buat kamu. Dapat 100 juta, dapat 25. Saatnya berkata, sempurna. Emang aturannya begitu, Bu. Dah. Silakan. Sebentar, Bu, ini sudah nanya ini, lagi nanya beliau. Katanya kalau punya harta setelah kita menikah itu katanya itu termasuk harta. Jadi misalnya waktu itu istri yang bekerja terus dia beli rumah kan atas nama istrinya. Nah itu katanya itu termasuk harta ekonomi. Gimana itu? Ya nggak tahu, Bu. Kan ibu yang ngomong, saya nggak tahu. Karena kan sudah saya bilang di Islam kita tidak mengenal harta gono gini. Sudah saya bilang dari awal. Jadi artinya karena kita tidak mengenal harta gono gini, ya saya nggak tahu kenapa. Karena memang itu bukan Islam, bukan aturan Islam yang dipakai. Kalau harta di dalam Islam itu udah clear, ya udah clear. Jadi siapa yang bekerja itu uangnya siapa. Nah istri gimana tahu nggak dapat apa-apa, kan pinter-pinternya ibu. Loh kalau ibu pinter, mohon maaf Bu, ya, dengan kekuatan ibu, abang, ya kan? Tuan Prabu makan kecambah, apaan dek? 100 juta, adakah? Gitu. Artinya, pinter-pinternya ibu aja ngelola uangnya di dalam ya. Bang, aku pengen beli mobil. Bla bla bla, bang aku pengen beli ini. Itu kan pintar-pintarnya itu. Tapi kalau kita ngomong harta yang dimiliki setelah menikah, harta bersama, orang dibilang di Islam nggak ada harta bersama kok. Iya Bu, di Islam begitu aturannya. Jadi yang benar gimana? Dan itu kalau dibalik sama aja. Istri yang bekerja juga bukan hartanya suami. Sekarang dibalik coba. Ibu bilang, ya kami udah nikah harta bersama. Sekarang dibalik. Habis menikah, suami pengangguran, ibu yang kerja. Terus waktu bercerai dia bilang gini, ini harta kita bersama. Ibu mau nggak digituin? Nggak mau juga, sama aja. Jadi kesimpulannya, kalau mau ngikut hukum Islam, bercerai nanti silakan dibagi mana punya suami, mana punya istri, dan disunahkan bagi suami untuk memberi mut'ah, uang pesangon kepada ex istrinya. Itu biasanya kalau terjadi cerainya baik-baik. Biasanya kalau yang cerainya, mohon maaf, perselingkuhan, zina, itu sih biasanya nggak dikasih mut'ah biasa. Begitu. Tadi yang diberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalau sebelum pernikahan suami istri itu sudah punya harta, apakah itu nanti pada saat di suami pada saat suami meninggal, hartanya istri itu karena atas nama istri itu tidak dibagi dalam warisan? Nggak tahu. Sama dengan pertanyaan tadi sebenarnya. Cuman diputar aja dengan bahasa yang berbeda. Intinya gini loh Bu, Ibu dengerin saya ya, jangan diputar-putar ya. Di Islam, harta suami itu adalah milik suami. Hartanya istri itu milik istri. Kalau memang harta itu sudah dihibahkan suami ke istri, Dek, ini rumah buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Apalagi udah dilegalkan sampai di atas namakan istri. Ya ketika suami meninggal, memang gak ada harta yang dibagikan.
Yang ada aja, mana yang punya suami pada saat itu dibagikan. Yang rumah tadi nggak dibagikan. Kenapa? Karena memang udah punya istri. Tapi dengan catatan suaminya betul-betul udah hibah. Nah, yang normal kan kebanyakan suami itu nggak begitu biasanya. Ya punya suami kebanyakan, nggak semuanya. Ya kalau dalam kondisi begitu berarti namanya uang apa itu? Uang waris dibagikan kepada ahli waris. Nah, jelas. Ya punya istri namanya. Ya iya. Kenapa sih Bu nggak paham-paham Bu? Gini Bu ya, saya ulangi lagi untuk kelima kalinya nih sudah nih ya. Yang punya istri, baik sebelum nikah ataupun sesudah nikah itu I don't care. Ya, apalagi kalau sebelum nikah, lebih jelas lagi itu punya ibu. Apa dibagi waris? Ya enggak lah, ibu nggak mati kok dibagi waris. Yang dibagi waris itu suami. Jadi gini aja udah. Dalam bab harta, suami istri itu kayak nggak ada hubungan, dah puas. Jadi suami sendiri, istri sendiri. Jadi kalau yang mati siapa? Suami. Yang dibagi waris hartanya siapa? Ya harta suami. Masa hartanya istri mau ibu bagi juga? Ya. Jadi sekali lagi saya pertegas lagi aja biar ibu lebih mantap lagi. Dia sampai saking nggak yakinnya tanya ustazah sampingnya itu ya. Saya ulangi lagi. Uang yang ibu punya baik sebelum nikah atau sesudah nikah itu punya ibu dan tidak dibagi waris ketika suami meninggal. Kecuali kalau ibu yang meninggal baru nanti dibagi waris gitu. Baik. Pertanyaan lain tapi jangan berhubungan dengan ini. Kalau berhubungan ini hajar memang ya. Nah. Suami saya itu kan 6 bersaudara. Nah, terus orang tuanya itu kan udah mau meninggal Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini Pak Ustaz, sampai. Dengar. Nah, terus ada adiknya yang meninggal. Setelah orang tuanya meninggal itu ada adiknya yang meninggal. Nah, sampai sekarang itu adiknya itu kan belum dibagi Pak Ustaz. Ya. Sudah dibicarakan beberapa kali, tapi nanti tidak ada tidak tahu ujung-ujungnya agak ribut lah seperti itu. Nah sekarang itu kan suami saya kan nomor 2 sudah di titik males ngurus lagi gitu, gimana tuh Pak? Dosa suami? Bukan dosa tuh, itu dizolimi namanya. Gini. Saya paham pertanyaan ibu tuh, saya ngerti. Almarhum bapaknya meninggal duluan kan? Oke, sudah cukup. Saya cuma mempertegas saja. Bapaknya meninggal dunia, berarti warisannya kepada anak-anaknya yang 6 tadi. Udah. Kok yang tadi nomor 1 kan nomor 2 ada salah satu yang meninggal dunia? Itu tetap dapat karena yang meninggal bapaknya duluan. Paham ya? Kecuali kalau anaknya duluan yang meninggal nggak dapat ya Bu. Tapi kalau yang meninggal bapaknya duluan, anaknya dapat. Jadi 6-6-nya dapat. Walaupun de facto pada saat bagi warisan si anak ini sudah meninggal. Nggak apa-apa. Itu aturannya. Pembagiannya sudah ada aturannya, gampang, tinggal cari ustadz di balik papan suruh bagi pasti bisa. Nah kalau ternyata udah begitu masih ribet aja, ada orang berarti yang berniat jahat, nggak ngikutin hukum Allah, itu nanti akan dihisap di hadapan Allah. Kalau masalah suami ibu tadi memperjuangkan haknya itu hak, tapi hak itu kalau ditinggalkan bukan dosa loh ya. Bu, ustadz berhak nggak minum teh kotak ini? Tapi kalau ustadz nggak minum teh kotak ini dosa nggak? Nah gitu. Suami ibu berhak untuk menggugat uangnya, karena itu uang ibu, uang suami. Ya kalau suami udah bilang capek aku sudah, malas, ya udah. Berarti ada orang yang jahat tadi itu siapa? Nggak tahu di antara 6 bersaudara tadi ada yang jahat, itu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Baik. Yang lain. Entah dulu. Sudah kandung begini dia. Silakan. Baik, namanya ikhdat itu Bu ya. Perempuan yang ditinggal mati suaminya,
itu namanya ihdad, wajib mengikuti masa berkabung. Dan masa berkabungnya perempuan ketika suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan, tidak boleh berparfum walaupun di dalam rumah. Jadi artinya dia tidak boleh keluar rumah kecuali dengan alasan yang bersifat udzur syar'i, seperti kerja karena nggak ada uang, atau dia nggak punya pembantu, dia belanja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau berkunjung-kunjung ke rumah saudara dan lain sebagainya, itu bukan udzur, tetap nggak boleh. Solusinya ya saudaranya lah yang sadar diri, saudaranya sadar diri untuk mendatangi kerabatnya tadi, menghibur kerabatnya tadi. Dan memang di situ banyak kesalahan. Anaknya ngajak mamanya jalan-jalan ke Jawa biar bahagia. Padahal itu masa ihdad. 4 bulan 10 hari itu nggak boleh keluar dia. Ya, hanya di dalam rumah. Begitu memang seorang janda yang ditinggal meninggal suaminya. Jadi sekali lagi, kalau yang syar'i sakit itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya untuk berjalan-jalan, jangan. Ya buat hiburan di dalam rumah. Belikan mamanya TV yang besar. Setelkan acara Indosiar. Ku menangis membayangkan. Gitu Bu, wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Saya sudah meninggal, adiknya itu mengganti warisannya kakaknya itu gimana? Maksudnya dibeli gitu kan Bu? Iya kan, peralihannya pasti ada sebabnya. Hibah kah, jual beli kah, atau dipaksa diambil? Maling berarti. Lah iya tuh. Iya, itu namanya mencuri. Haram lah Bu. Jadi mohon maaf ya, almarhum bapak dalam kondisi hidup memberikan rumah kepada suami ibu ya, sudah dialihkan ke nama suami ibu ya kan. Nah, kemudian diambil alih secara paksa. Itu pun saya juga bingung secara administrasi, nggak tahu pakai apa dia. Karena biasanya susah kan, peralihan nama itu agak susah. Kalaupun misalnya dia menggugat dari sisi waris, itu pun harus ada tanda tangan dari suami ibu. Saya bingung itu gimana caranya dia. Tapi andai kata itu terjadi pun, ya berarti maling, mencuri. Ya kalau perlu apa tidak sama dengan jawaban ibu tadi. Saya bilang itu hak untuk menggugat hak kita diperbolehkan. Tapi apabila misalnya tidak mau menggugat, seperti yang dilakukan oleh suami beliau tadi, capek sudah ngurusin begitu. Nah ya sudah, berarti itu yang nanti hisabnya dari kiamat itu. Innalillahi. Untung aku tidak ngomelin dia Bu. Kalau tidak mati juga Ustaz. Ya memang gini Bu ya. Saya memahami gitu bahwa di Islam itu hukum ada. Tapi dalam praktek memang kan kadang-kadang kita kan berhadapan dengan manusia yang Masya Allah ya. Kalau udah ketemu uang itu kan saudara udah tidak kelihatan saudaranya. Ya. Nah, jadi ya kita juga harus siap. Artinya gini, Ibu udah belajar hukum, Ibu udah tahu haknya nih. Udah ngerti haknya. Ternyata ada saudara kita yang melanggar hukum itu. Kita cuma tinggal berpasrah kepada Allah. Tapi kalau ibu tetap mau menggugat, menuntut, ya silakan, itu hak. Sekali lagi itu hak, tapi bukan kewajiban. Ini kayaknya besok lusa nggak selesai nanti. Ya. Nah, sekarang ya memang itu kembali ke subjektif ya, kembali ke orangnya. Kalau memang udah pasrah ya udah selesai. Tapi kalau masih mau gugat silakan, gitu maksudnya. Terusin Bu, tak lempar teko tak dong. Diulangi. Oke ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita bersama.
dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Untuk itu sebelum Ustaz tutup juga ya, seperti yang mungkin ini pertemuan closing di akhir tahun 2024 ya, mudah-mudahan jadi keberkahan. Nanti jumpa lagi di tahun depan di bulan Januari, dan semoga Allah melapangkan rezeki kita dan melapangkan hati kita. Dan yang mau ikut gabung dengan program umroh di bulan Syawal, bareng saya juga nanti bisa ngobrol dengan admin. Insya Allah tanggal 4 Syawal kita mau ada niatan berangkat umroh plus Mesir bareng dengan rombongan Balikpapan. Jadi sekaligus jalan-jalan ke Mesir tanggal 4 Syawal habis Lebaran, pas itu merupakan momen umroh yang paling longgar ya, paling agak longgar. Jadi kalau memang ibu-ibu mau berkenan gabung dan musimnya juga nggak terlalu panas, sedang-sedang, silakan bisa gabung berangkat plus Mesir Kairo 3 hari, di Madinah 4 hari, di Mekah 4 hari kalau nggak salah. Totalnya 13 hari pokoknya ya. Totalnya 13 hari. Monggo silakan nanti dihubungin sama babang muda ya. Brownies. Kalau ini tadi kan brosuk. Apa tadi brosuk? Oh, cakep. Itu ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Kita cukupi dengan sama-sama membaca doa. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi sakaratil maut wal afa indal hisab wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.